Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo hadirin semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, materi elektrostatika, di mana kali ini kita sudah sampai pada kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, pada gambar ya, pada layar ini sudah kita sediakan gambar dua buah keping sejajar itu ya, gambar dua buah keping sejajar di mana salah satu kepingnya kita beri muatan positif dan satu keping lainnya kita beri muatan negatif. Nah, sehingga muatan yang tersebar merata pada permukaan seluas A ini ya. Jadi ini nanti permukaannya dia punya luas sebesar A gitu. Nah, sedangkan ini adalah Q ya, muatan-muatan yang tersebar merata pada permukaan keping sejajar ini kita lambangkan dengan Q itu. Nah, jarak di antara dua buah plat ini, dua buah keping sejajar kita misalkan sebagai D. Nah, gitu D. Distance ya. Jadi kalau sesuai dengan asal katanya D itu sebenarnya distance, itu tadi ya, jarak ya. Nah, pada tutorial sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa antara muatan positif dan negatif ini yang tersebar merata pada keping sejajar nantinya akan terdapat kuat medan gitu, kuat medan yang kita lambangkan dengan E gitu ya, yang arahnya kan seperti ini. Nah gitu kan, kuat medan ini E, ini adalah kuat medannya. Nah, besarnya kuat medan yang terjadi di antara dua buah plat ini E itu akan sama dengan, ya kita tulis ulang, masih ingat kan, to kita bagi dengan epsilon 0 ya, to dibagi dengan epsilon 0, di mana to ini adalah rapat muatan dan yang didefinisikan sebagai muatan, ini kan rapat muatan ya, muatan tiap satuan luas gitu, tiap satuan luas dibagi dengan epsilon 0. Hingga kalau kita teruskan ini kan jadi Q kita bagi epsilon 0 dikali dengan A. Nah seperti itu. Inilah kuat medan yang terjadi di antara dua buah keping sejajar. Nah, sedangkan ini tadi kan ada beda potensial kan gitu ya. Jadi sini tadi ada plus Q yang gitu, plus Q, kemudian di sana minus Q. Ya, minus Q. Nah, beda potensial yang terjadi pada konduktor keping sejajar ini kan mesti dia dihubungkan dengan beda potensial kan ya. Nah, dia punya V itu. Nah, beda potensialnya yang terjadi di antara dua buah keping sejajar itu dirumuskan E kuat medannya dikalikan dengan D dikalikan dengan jaraknya itu. Nah, sehingga kalau E-nya kita substitusi yang itu jadinya gimana coba? Ayo, jadi ini V oke sama dengan ya Q, ini kan E kan ya, E-nya kita ganti dengan itu Q dibagi epsilon 0 dikali A, di sini dikalikan dengan D. Nah, gitu. Nah, sedangkan ini biarkan dulu ya, yang ini dibiarkan dulu. Sedangkan untuk definisi dari kapasitas kapasitor, jadi kapasitas kapasitor
itu didefinisikan sebagai, kalau pakai lambang C besar, ini adalah kapasitas kapasitor, itu adalah muatan ya. Jadi definisinya kapasitas kapasitor itu adalah perbandingan muatan yang tersimpan Q. Ya, dibanding adalah perbandingan antara Q dengan V. Nah, gitu. Q dengan V. Perbandingan muatan yang tersimpan pada kapasitor itu dibagi dengan beda potensialnya, itulah kapasitas kapasitor. Nah, ini ada V dan itu ada V, nah, gitu. Maka sekarang kita coba ini ya, dua, ini yang akhirnya kita ketemu, V-nya substitusi ke sana, bahwa C nantinya ketemu sama dengan Q. Nah, kita bagi gitu ya. Ini ada Q lagi dibagi epsilon 0A. Nah, di sana ada D gitu. Nah, di atas ada Q, di bawah juga ada Q, Q dan Q. Nah, ini naik kan akhirnya jadi apa? Epsilon 0A dibagi dengan D. Nah, inilah yang dikatakan sebagai kapasitas kapasitor. Rumusan ya, ini adalah rumusan kapasitas kapasitor keping sejajar. Nah, kalau di antara dua buah keping ini berisi udara, maka di sini menjadi epsilon 0. Ini adalah permitivitas vakum. Nah, gitu ya. Ini adalah epsilon 0. Nah, bagaimana kalau misalkan di antara dua buah keping ini, disisipkan bahan gitu. Jadi kalau ini, nah sekarang kalau misalkan di antara dua buah keping gitu, dua buah keping seperti ini, nah agak lebar ya, oke. Nah, malah lebih kecil ya, oke. Di antara dua buah keping ini diisikan bahan, disisipkan bahan. Nah, ada di sini bahannya misal, nah gitu. Nah, seperti ini disisipkan bahan mika atau apa dan lainnya gitu. Di mana bahan ini, oke ya, bahan ini mempunyai permitivitas relatif ya, permitivitas relatif bahan penyekat yang dinamakan sebagai epsilon R. Nah, maka C-nya kalau seperti ini nanti ya. Jadi di sini ada kapasitas kapasitornya, C besar itu akan jadi epsilon 0 dikali dengan epsilon R, A dibagi dengan D. Nah, ini adalah rumusan kapasitas kapasitor untuk yang disisipi bahan di antara dua buah keping sejajar ini. Kalau ini tadi yang kapasitas kapasitor vakum itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ini ada yang kelupaan ya. Jadi untuk menyatakan satuan dari kapasitas kapasitor gitu. Jadi C besar ya, C besar itu adalah kapasitas. Oke, kapasitas kapasitor. Nah, ini satuannya adalah farad. Pakai D. Nah, gitu ya. Farad. Kemudian epsilon 0 sudah di tutorial sebelumnya sudah kita sampaikan, dan epsilon R juga sudah. Ini adalah permitivitas vakum, yang ini adalah permitivitas relatif bahan gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita punya kapasitor dengan susunan seperti ini. Ini hanya skema ya. Ini hanya sebuah skema di mana kapasitor itu kan punya lambang begini. Nah, ini panjangnya sama, ini panjang.
Ya, segini sama gitu. Kalau satu panjang satu pendek itu adalah miliknya sumber tegangan. Nah, gitu ya. Ini adalah kapasitor. Nah, kondisi seperti ini terkadang nanti pada persoalan ditemukan kasus ini kalau kondisi normal ya. Kalau kondisi di mana kapasitornya dengan bahan penyekat berupa udara. Ini bahan penyekatnya udara di antaranya ini. Jadi ini adalah udara. Nah, kalau nantinya misalkan kapasitor itu jadi begini. Nah, ini ada permasalahan baru. Itu. Oke, coba. Nah, itu. Oke, ini ujung-ujungnya. Nah, sekarang kalau misalkan seperti ini, ya, saya hapus dulu yang ini biar tidak mengganggu. Oke, gitu ya. Nah, ini terpisah ini. Sudah terpisah. Nah, jadi ini sebenarnya awal ya, kondisi awal ini adalah plat yang berhadapan, tetapi awalnya ini kosong lalu disisipkan bahan. Jadi misalkan ini, nah ini bahan yang pertama ada di sini. Oke. Kemudian ada bahan yang kedua ini. Nah, ini bahan yang kedua. Kemudian ada bahan yang ketiga ini. Nah, gitu. Berarti otomatis kalau seperti ini seolah-olah kapasitor ini terdiri dari 3 buah. Ya, jadi ada 3 buah kapasitor yang atas ini disusun seri, kemudian diparalel dengan yang bawah. Kan beda dengan yang ini tadi gitu. Sehingga ini rangkaian penggantinya itu akhirnya jadi begini. Nah, gitu. Jadi begini. Nah. Oke, nah jadinya seperti ini gitu. Loh, gitu jadinya. Nah, ternyata dengan memunculkan bahan penyekat itu kan punya nilai kapasitas kapasitor yang beda-beda gitu. Nah, kalau misalkan ini jaraknya adalah D gitu ya. Ini jarak di antara dua buah plat ini tadi adalah D. Kemudian ini kan luasnya awalnya A kan ini seluas A. Maka ini separuh, berarti ini A-nya adalah setengah A. Nah, gitu, setengah A, koma. Nah, yang di atas gimana? Ini luasnya sama. Luasnya setengah A, luasnya juga setengah A atau ini setengah A sama, di sini juga setengah A, tetapi D-nya yang beda, ini D sekian, maka ini jadi berapa? Setengah D. Nah gitu, setengah D, yang ini juga setengah D, oke, setengah D, ini juga setengah D. Nah, setengah D, setengah A. Nah, gitu. Setengah D, setengah A. Itu. Nah, dengan demikian, maka kita bisa mencari kapasitas kapasitor masing-masing. Ini koma ya, koma. Yang ini kita beri nama C1 gitu. Oke, yang ini kita beri nama C1. Oke. Ini adalah C1. Kemudian yang ini adalah C2. Kemudian yang ini adalah C3. Nah, itu C3. Nah, coba kita cari C1 gitu. C kapasitas kapasitor yang diisikan bahan di sini kan ada bahan nih. Nah, ada bahan. Rumusnya yang kembali ke sini. Berarti gimana? C1 sama dengan epsilon R1 epsilon 0 A-nya berapa ini tadi? Setengah A. Ya, setengah A dibagi D-nya berapa? Setengah D. Ya, setengah D. Setengahnya kecoret. Nah, di sini epsilon 0 A per D. Ini ya, epsilon 0 A per D. Ini siapa? Tidak lain adalah C0. Ini tadi C0. Ya, C0 epsilon 0 A per D. Berarti C1 itu sama dengan epsilon R1 dikali C0.
Ini C1. Nah, itu. Kemudian C2, ya, C2. C2. Nah, C2 sama ini. Epsilon R2 dikali epsilon 0 ada setengah A. Ini kan setengah A. Nah, ini setengah A ya. Ini juga setengah D. Dibagi setengah D. Ini kecoret. Nah, coret-kecoret. Berarti gimana jadinya? Epsilon R2 kali C0. Kan gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ada C1, C2. Ini C2. Nah, ini C2-nya. Oke, ini adalah C2. Nah, antara C1 dan C2 ini disusun apa? Seri. Ya, kalau seri maka jadinya gimana? 1/C seri kan gitu kalau kapasitor. Sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Gitu. Oke, jadi kalau saya mau nyari CS-nya, C serinya, jadinya gimana? Kalau ini seper kan ini tambah itu. Jadi kalau ini langsung saya balik kan jadi C1 dikali C2 dibagi C1 plus C2. Nah, inilah C serinya. Nah, dimasukkan yang ini, C1 ini, C2 ini. Jadinya gimana? Jadinya epsilon R1 dikali C0. Nah, gitu ya. Kemudian epsilon R2 dikali C0 dibagi epsilon R1 saya kurung sekalian ditambah epsilon R2 dikali C0. Ya, kan gitu, ini tambah kan. Nah, ini ada C0 dan C0 di awal kuadrat, ini di bawah ada 1. Berarti kecoret ya, tersisa 1 nantinya. Ya, berarti tinggal apa? Epsilon R1 dikali epsilon R2 per epsilon R1 ditambah epsilon R2 dikali dengan C0. Ini masih C seri. Itu. Yang atas ini. Ini C seri udah ketemu. Nah, sekarang kita paralelkan dengan yang bawah gitu dengan C3 sehingga di sini C total itu sama dengan C seri ditambah C3. Oh gitu. C serinya gimana? Nah, coba saya pindah lagi ke bawah sana ya. Nah, jadi ada C total sama dengan C serinya ini kan epsilon R1 dikali epsilon R2 dibagi epsilon R1 ditambah epsilon R2 itu dikali dengan C0 ditambah. Nah, ini C3 sekarang. C3 ini kan epsilon 0 epsilon R apa A per D gitu. A-nya kan setengah ini, setengah A. D-nya ini D, beda dengan yang ini. Tadi setengah D, berarti kan muncul angka setengah di sini. Setengah ya epsilon R3 gitu dikali apa? C0. Itu. Ini adalah C3. Oke. Jadi yang ini adalah C3, kapasitor yang ketiga. Nah, nanti dengan channelnya dikeluarkan dari tanda penjumlahan ini jadinya C total. Oke, C total sama dengan buka kurung gitu ya. Epsilon R1 dikali epsilon R2 dibagi epsilon R1, tidak begitu kelihatan ya, tidak apa-apa, ditambah epsilon R2 itu ditambah gitu ya, setengah epsilon R3
3 tutup kurung dikalikan dengan C0. Nah, inilah kapasitas kapasitor total. Nah, kalau ini disisipkan bahan, nah, nanti bisa jadi rangkaiannya lebih rumit lagi. Ya, makanya ini masih dasar yang kita berikan, silakan nanti dikembangkan sendiri. Ya, jadi silakan video ini diulang-ulang agar bisa lebih paham lagi. Baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Tetap semangat, terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.